Hai Bray, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film action yang berjudul Wrath of Man tahun 2021. Bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji besar adalah idaman bagi semua orang. Namun tidak di film ini, tokoh utama yang diperankan oleh Jason Statham ini bekerja untuk membalaskan dendam kematian anaknya. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita masuk aja ke alurnya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Scene diawali keluarnya truk lapis baja dengan dua orang pihak keamanan untuk mengirimkan sejumlah uang. Namun sesaat kemudian, truk mereka dihadang oleh beberapa perampok yang langsung menjebol pintu. Setelah menggasak uang di dalamnya, tak lama terdengar suara tembakan, lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, setelah kejadian itu, perusahaan jasa keamanan membuka lowongan untuk mengisi kekosongan karyawan, dan kandidat satu-satunya yang melamar bernama Patrick. Dengan segala resiko bahaya yang kemungkinan akan dihadapi, sang manajer yang bernama Terry menugaskan seorang pengawas senior yang bernama Ballard untuk mengetes kemampuan yang Patrick miliki. Walau sedikit buruk dalam tes menembak, pada akhirnya dia diterima di perusahaan yang bernama Fortico ini. Ladies and gentlemen. Setelah mengenakan pakaian kerja, Ballard memperkenalkan Patrick kepada rekan-rekan yang lain sambil menunjukkan tempat lokernya. Namun salah satu rekan bernama Dave yang rada kaya jagoan terlihat seperti tak menyukainya. Setelah itu, Ballard mengantarkan Patrick mengambil senjata api untuk melakukan tugas pertamanya dalam mengambil atau mengirimkan uang dari bank. Namun Patrick tak sangka melihat rekan aneh yang bernama John. Setelah ready, mereka berangkat bersama Dave sambil ditemani Ballard untuk mengajarkan cara bekerja kepada Patrick. Dan di dalam mobil, mereka bercerita tentang kejadian perampokan sebelumnya. Harusnya Dave lah yang melakukan pekerjaan itu. Namun karena sedang mencret, dia tak masuk sehingga digantikan yang lain. Godfrey, H. Godfrey. Setelah beres, mereka kembali ke depot karena hari ini pekerjaan telah selesai. Dan tradisi ketika ada anak baru, Ballard mengajak Patrick untuk minum bersama yang lain. Terlihat Patrick memfoto kartu absen karyawan seperti ada maksud tertentu. Singkat cerita, ketika berada di kafe, temannya yang lain menghasut John untuk kenalan lebih dekat. Mengingat John adalah cowok hombreng, dia tertantang dan langsung PDKT. Sialnya, John malah dibuat malu oleh Patrick dengan disaksikan teman-temannya. Singkat waktu, di keesokan harinya mereka lanjut melakukan tugas untuk menjemput uang dari beberapa titik. Namun, di penjemputan terakhir, Ballard yang turun sendirian tak kunjung kembali. Hey, Bullet, what's taking you so long? Setelah mengetahui kalau rekannya itu disandra, Dave yang cukup panik spontan ingin pergi menyelamatkan uang yang ada di mobil. Namun Patrick tak setuju karena meninggalkan teman adalah perbuatan banci. Setelah melihat kondisi Ballard baik-baik saja, Patrick yang merencanakan sesuatu dengan tenangnya mulai mengoper tas ke belakang mobil para perampok. Listen up, fuckboy. I said throw the money in the fucking flatbed. Sorry, pal. Dengan santainya, satu persatu perampok dilumpuhkan, hingga yang terakhir tertangkap dipaksa membuka mulut siapa otak dari semua ini. Namun, sementara itu rekannya yang melihat aksi Patrick yang sangat gila, membuat mereka tak menyangka.
Singkat waktu, sepulang dari kejadian itu, dia diinterogasi detektif FBI sambil diperlihatkan rekaman CCTV apakah ada keterkaitan perampok tadi dengan perampokan sebelumnya. Di luar, kedua detektif itu melaporkan kepada atasannya kalau Patrick adalah orang yang mereka cari selama ini. Namun atasannya pun menyuruh tetap waspada karena pastinya ada tujuan lain yang akan dilakukan. Di malam harinya, seorang perempuan membawakan berkas kepada Patrick mengenai salah satu rekan kerjanya yang bernama Dana. Singkat cerita, 3 bulan telah berjalan, Ballard bersama Patrick pada saat akan mengantarkan uang tanpa diduga, mereka kembali dihadang perampok. Setelah menelpon bantuan, para perampok itu mengasapi si truk yang membuat Ballard menyerahkan diri. Namun, entah apa yang terjadi, para perampok itu lari tunggang langgang setelah melihat wajah Patrick. Setelah mengetahui kejadian itu, Terry mulai berpikir kalau Patrick adalah seorang psikopat. Tak hanya dia, Dave dan Ballard juga berpikiran sama. Di apartemen Dana, Patrick menginterogasi dengan ancaman mengenai kepemilikan uang cukup banyak yang Dana miliki. Sambil ketakutan, Dana mengaku kalau itu uang yang dia curi dan bukan hasil dari merampok. Namun siapakah sebenarnya Patrick ini hingga dia ditakuti para perampok? Lalu scene diperlihatkan kilas balik 5 bulan sebelumnya ketika Patrick ingin keluar mencari makan bersama anaknya yang bernama Doggy. Tapi pada saat itu dia ditelepon anak buahnya yang bernama Mike, dan anak buah ini adalah salah satu perampok yang kabur ketika melihat Patrick. Ternyata mereka adalah kelompok mafia bawahan Patrick yang akan melakukan perampokan truk Fortico. Namun karena salah satu rekannya terlibat kecelakaan dan kebetulan lokasi Patrick tak jauh dari sana, mereka meminta bantuan untuk memantau perginya truk. Singkat waktu, Patrick memarkirkan mobilnya dan meninggalkan anaknya untuk pura-pura beli makanan. Namun tanpa diketahui, beberapa perampok lain telah menunggu target yang sama. Kejadian pun begitu cepat sehingga tanpa sadar, anaknya tumbang oleh perampok yang memiliki tanda pada pipinya. Setelah kejadian itu, Patrick yang dendam segera mencari pelaku hingga membantai kelompok kriminal manapun secara membabi buta. Namun menurut data yang didapat dari petinggi FBI kenalannya, pada saat itu ada salah satu karyawan Fortico yang bekerja sama dengan para perampok. Sehingga dia memutuskan untuk mencari tahu dengan menyamar tanpa diketahui anak buahnya itu. Dan petinggi FBI ini adalah atasan kedua detektif di kemudian hari. Floor is yours. Do they keep cash? Dan inilah wajah para pelaku perampokan yang sebenarnya adalah pecatan dari prajurit militer. Dengan dipimpin seorang sersan, mereka beberapa kali telah melakukan perampokan yang terukur. Hingga terjadilah tragedi truk Fortico yang menewaskan anak dari Patrick. Setelah beberapa lama, mereka yang telah kehabisan uang berencana akan melakukan perampokan besar-besaran, yaitu merampok di depot Fortico. So what is it? The depot. Dengan strategi yang dipersiapkan secara matang, sersan telah membagi tugasnya masing-masing. Jika ada yang tumbang salah satu dari mereka, yang hidup harus membiayai keluarga rekannya yang telah tiada. Namun dia mengkhawatirkan Jen yang memiliki sifat serakah. Let's get going, Agent. Kembali ke saat ini, Ballard yang bertugas bersama Patrick tiba-tiba saja membeberkan rahasianya kalau perampokan yang menewaskan 2 anggota Fortico beberapa waktu lalu adalah aksi komplotannya yang berasal dari pecatan militer. Mendengar itu, pantas saja selama ini anak buahnya tak menemukan pembunuh aslinya, ternyata bukan anggota kriminal umum. Dan inilah kesempatannya untuk mendapatkan pembunuh anaknya. Lalu, Ballard pun memberitahu kalau hari ini mereka akan merampok kembali. Dia meminta kepada Patrick agar jangan melawan.
karena hari ini mereka akan merampok depot Fortico. Setelah mematikan CCTV pada truk, Bullet mengabari para perampok untuk ke tempat yang direncanakan. Karena tujuannya memang untuk balas dendam, Patrick mengikuti alur rencana perampok itu. Setelah diikat tangannya dan sedikit gamparan, mereka kembali ke depot dengan sebagian besar para perampok yang telah menumpang di belakang. Base, this is Gamma reporting. Setelah memasuki depot, inilah saatnya para perampok melakukan aksinya. Hands in the motherfucking air. Tie his ass up. Setelah menyandra para security termasuk Patrick, para perampok berpura-pura menjadikan Bullet Sandra agar security ring 1 mau membukakan pintu tralisnya. Open the gate. Dengan perlawanan hebat, para security berhasil melukai satu dari mereka. Di sisi lain, security yang selamat bersembunyi di dalam truk sambil menghubungi bantuan. Setelah berhasil menumbangkan security ring 1, para perampok itu membuka gerbangnya untuk memasukkan teman-temannya yang lain. Four is down. Elvis, repeat. 4 is down. Sementara itu, Patrick yang melihat kesempatan segera melumpuhkan perampok yang ada di dekatnya. Di sisi lain, Dana dan si Jangkung juga melakukan perlawanan dengan senjata berat. Tapi tanpa diketahui kalau Bullet adalah bagian dari perampok, si Jangkung memberinya senjata. Setelah membebaskan Dave dan Terry, Patrick menyamar dan menyerang secara diam-diam. Who's firing? Di sini terjadi adu skill antara mafia dan mantan militer, namun Patrick berhasil melumpuhkannya walau dengan susah payah. Dave yang melihat kegigihan security baru ini bangkit kembali untuk membantunya. Setelah membunuh banyak perampok, Patrick lengah terhadap Bullet. Tak hanya itu, Dave juga tumbang olehnya. We're good. Let's go. Dalam keadaan sekarat, Patrick hanya bisa melihat pembunuh anaknya pergi begitu saja. Doesn't change a thing. Dalam pelarian, mereka bertiga yang tersisa berusaha kabur sesuai rencana yang telah dibuat. Namun sayangnya, Sersan yang terluka kehabisan banyak darah. Setelah tiba di basement, mereka segera mengoper uangnya, tapi Sersan yang tak percaya kepada Jen bersiap-siap dengan senjatanya. Namun, setelah membunuh Sersan, Jen berbohong kepada Bullet kalau Sersan tewas karena kehabisan darah. Dan kini hanya mereka berdua yang tersisa segera kabur melewati terowongan. Sesampainya di ujung terowongan, mereka berdua malah saling berebut harta. Dan kini, yang tersisa hanyalah Jen yang paling rakus terhadap uang. Pasukan SWAT dan polisi pun kebingungan karena terowongan tersebut bercabang dan tak memiliki peta. Singkat cerita, Jen telah berada di rumah dalam keadaan selamat. Namun sesaat kemudian, dia mendengar HP berdering. Tanpa diduga, Patrick telah di rumahnya setelah mengikuti GPS dari HP yang dimasukkan di dalam salah satu tas. Lalu dia memberikan rekam medis anaknya dan ingin Jen merasakan hal yang sama apa yang dirasakan anaknya. What the fuck do you want? I want your liver. Setelah selesai urusannya, dia pergi dengan dibereskan sisa jejaknya oleh rekannya yang FBI itu. Dan dengan ini, film pun berakhir. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.